Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Wirawan dari kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang materi beberapa soal dari mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi, di sini langsung saja kita untuk soal pertama. Di soal pertama ini dijelaskan bahwa periksalah kesahihan atau validitas argumen di bawah ini. Dengan bantuan tabel kebenaran, Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran Anda kurang dari 80%. Jika Anda boleh mengikuti UAS, tentu Anda sudah lulus mata kuliah ini. Tetapi, kehadiran Anda kurang 80%. Oleh karena itu, Anda belum lulus mata kuliah ini. Nah, jadi pada pernyataan kali ini yang ada di soal ini diketahui bahwasannya kita memisalkan bahwa A-nya adalah di bagian A ini Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 80%. Kemudian diketahui juga kalau jika boleh mengikuti UAS, maka Anda sudah lulus mata kuliah ini. Dan yang C ini kehadiran kurang dari 80%. Dengan kesimpulan, Anda ini belum lulus mata kuliah ini. Jadi kita di sini memisalkan bahwasannya kehadiran 80% ini adalah apa? Kita bilang P. Kemudian di sini Q-nya boleh ikut UAS. Kemudian R-nya ini merupakan tadi kesimpulan tadi, lulus mata kuliah. Di sini kita dapatkan semua premis ini kita dapatkan bernilai benar, namun kesimpulan negasi R ini salah. Dan di sini kita mendapatkan sebuah logikanya menjadi ini negasi P implikasi negasi Q dan Q implikasi R dan implikasi P yang kita gabungkan di sini merupakan implikasi dari R yang bahwasannya ini masih belum tepat karena masih ada validitas yang salah gitu atau tidak valid. Kemudian soal nomor 2, terdapat soal yang berisikan seperti ini. Hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Di sini kita lihat, kita cari banyak bilangan bulat dari 1 sampai 300. Oke. Di sini pertama kita yang habis dibagi 3 ini. Yang kedua tidak habis dibagi 5 dan yang ketiga ini tidak habis dibagi 7. Dan di sini kita cocoknya menggunakan inklusi eksklusi ya. Di sini kita dapatkan dari soalnya. Kita langsung saja ke semua ini. Oke. Yang pertama di sini kita akan mencari banyak bilangan yang habis dibagi 3. Di sini kita menggunakan bilangan dengan kelipatan 3 dari 1 sampai 300. Dengan cara kita di sini 300 dibagi 3. Kita mendapatkan hasilnya 100. Yang dimana 300 ini bilangan yang habis dibagi 3 itu terdapat 100 bilangan. Terdapat ada 100 bilangan. Kemudian di sini yang kedua kita juga akan mencari yang habis dibagi 5. Di sini kalau habis dibagi 5, kalau habis dibagi 3 dan 5 berarti habis dibagi dengan KPK 3,5. Yang dikalikan 3 kali 5 ini hasilnya 15. Langsung saja di sini 300 dibagi dengan 15 akan mendapatkan hasilnya 20. Berarti bilangan bulat 300 ini yang tidak habis dibagi 5 terdapat ada 20. Kemudian di sini terakhir kita mencari KPK, kita mencari yang tidak habis dibagi 7. Oke. Di sini kalau habis dibagi 3 dan 7 berarti habis dibagi ya KPK 3,7. Yang di sini kita buat 3 kali 7 yang artinya 21. Kemudian di sini 300 dibagi 21. Sebenarnya dia tidak ada hasil yang pasti untuk yang dibagi dengan 14. Jadi di sini kita mencari hasil yang mendekati dari hasil dari 300 ini. Jadi 300 dibagi 21 kita buat di sini hasilnya 14 yang kalau dikalkulatorkan dia akan hasilnya berkoma. Jadi karena mendekati di sini kita langsung mencontohkan di sini
21 kali 14 yang sama dengan 254. Lebih dekat ke 300. Di sini langsung saja kita uh, kita apa untuk ketiga-tiganya kita tambahkan kembali yang terhitung ganda. Bilangan yang habis dibagi 3, 5 dan 7 berarti habis dibagi. Sini kita buat di sini KPK-nya 3,5, 3,7, 3,5,7. Ini dikalikan akan hasilnya 105. Langsung saja di sini 300 dibagi dengan 105. Maka di sini kita juga mencari mendekati, maka hasilnya 2. Dan ini kita setelah semuanya terkumpul, kita kurangi semuanya dan ditambah dengan 2. Di sini kita dapat tadi sebelumnya yang habis dibagi 3 itu 100. Di sini 20, sini 4, 14 maksudnya. Kita kurangi saja langsung. 100 kurang 20 kurang 14 ditambah 2. Di sini mendapat hasilnya 68. Jadi tadi soalnya ditanya tentang hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 sampai 300 1 sampai 300 yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Maka hasilnya itu tadi adalah 68. Baik, di sini terdapat soal nomor 3 yang berisikan tentang diberikan fungsi f, g, dan h yang masing-masing memetakan dari a ke a. Di sini himpunan A di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Fungsi F di sini memiliki 1, 2, 2, 1, 3, 1, dan 4, 4. Fungsi G ini terdapat 1, 2, 2, 4, 3, 1, dan 4, 3. Kemudian terakhir di sini ada fungsi H yang terdapat 1, 1, 2, 3, 3, 1, dan 4, 3. Di sini kita tentukan fungsi komposisi F komposisi G, komposisi H, maksudnya itu. Di sini kita langsung buat diketahui F, kita masukin ke fungsi F yang terdiri dari 1, 2, 2, 1, 3, 1, dan 4, 4 ini. Yang di sini G terdapat 1, 2, 2, 4, 3, 1, dan 4, 3. Ya, tadi H 1, 1, 2, 3, 3, 1, dan 4, 3. Kemudian di sini F komposisi G komposisi H sama dengan X yang artinya F dalam kurung G dalam kurung H X yang masing-masing dari fungsi ini memiliki komposisinya. Kemudian di sini kita hitung satu persatu, terutama dari yang pertama kita mencari pertama dulu, X dulu. Di sini kita dapatkan bahwasanya kita cari H yang pertama dulu. H di sini sama dengan 1. Yang H sama dengan 1 berarti kita dapatkan bahwasanya diambil dari fungsi H yang terdiri dari 1,1. Kemudian karena tadi di belakangnya 1, kita cari yang G-nya sama-sama 1. Di sini terdapat pada fungsi G terdapat 1 ini adalah 1,2 gitu kan. Setelah kita dapat 1,2 ini, untuk kita cari fungsi nilai dari fungsi f ini, kita cari juga yang hasilnya 2, x-nya 2. Ini x-nya 2 dan pada fungsi f ini nilai setelahnya itu atau nilai y lah bisa dibilang. Pada fungsi f ini nilainya 1. Jadi langsung saja x dengan x-nya adalah 2, di sini tadi 1 dapatnya. Berarti untuk yang pertama ini kita dapatkan bahwasannya dari X ini bilangan pertama ini 1 yang berakhir menuju 1. Jadi hasilnya 1,1. Kemudian begitu juga dengan X2. Kita cari dulu X dari nilai H. Di sini terdapat 2. Pada fungsi H ini terdapat Y-nya adalah 3. Di sini kita dapat 2, 3. Begitu juga dengan G. Di sini nilai X-nya 3 dan pada fungsi G itu terdapat 1. Nilai 1. Jadi kita buat sini fungsinya 3,1 nilainya. Kemudian untuk F sama juga. Tadi terdapat 1, kita cari 1. 1 nilai X-nya. Pada fungsi F ini terdapat dengan nilai Y yang bernilai 2. Jadi di sini kita buat 1,2. Di sini tadi dapat dari 2 menuju F ini dapatnya 2, berarti 2,2. Setelah itu dapat juga kita X3. Kita dapat nilainya X sama dengan 3. Kita cari juga
nilai X-nya sama dengan 3 dari nilai H, dan pada nilai H ini fungsinya terdapat 1, ada 31. Jadi kita langsung saja 31. Kemudian kita cari G-nya 1, X-nya 1, dan pada fungsi G terdapat 1,2, dapat sini 2, kemudian di sini kita cari F-nya, F-nya 2, fx apa nilai X-nya 2, jadi kita di sini cari 2,1 pada fungsi F ini. Terdapat di sini kita gabungkan dari X yang sama dengan 3 menuju 1. Jadi kita buat di sini 3,1 hasilnya. Yang di sini terakhir kita X4 sama juga prosesnya. Kita dapat 4, masukkan 4. Dari fungsi H ini terdapat 4,3, kita masukin 4,3. Dan di G ini terdapat, di sini ada 3, kita masukin G-nya 3. Di 3 ini, di G ini ada fungsi 3,1 pada fungsi G. Dan di sini satunya kita masukin ke fungsi F. Nilai X pada F ya. Kemudian di sini langsung saja fungsi F ini terdapat 1,2 pada nilai X yang satu ini. Di sini berakhir dengan 2. Yang pada akhirnya yang nilai 4 ini menuju dengan 2. Dan di sini kita dapatkan F komposisi G komposisi H ini sama dengan 1,1, 2,2, 3,1 dan 4,2. Lanjut di sini terdapat soal nomor 4. Di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, dan 45 orang mempelajari Daspro. 15 orang mempelajari matematika dan Daspro, dan 7 orang mempelajari matematika basis data, 10 orang basis data, 10 orang basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini yang akan ditanyakan soal yang pertama, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Dan yang B ini, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari hanya satu dari di antara ketiga mata kuliah ini. Di sini kita langsung membuat sebuah permisalan. Matematika di sini M, basis data itu B, dan Daspro itu D di sini. Diketahui bahwasannya mahasiswa yang mempelajari matematika itu 32 orang, basis data 20, Daspro itu 45, matematika dan Daspro itu 15. Matematika dan basis data itu 7 orang, dan basis data dan Daspro itu 10 orang. Dan yang tidak mengambil mata kuliah apapun 30 orang. Di sini total mahasiswanya adalah 100, yang minimal mengambil 1 di sini. Langsung saja kita buat 100 dikurang 30 sama dengan 70. Dan selanjutnya kita dapat rumus seperti ini. M gabungan B gabungan D sama dengan M matematika, basis data, Daspro ditambahkan dan dikurang dengan gabungan dari semua ini. Dikurang dari semua orang yang mengambil 2 mata kuliah ini. Ada matematika basis data, matematika Daspro, basis data dan Daspro. Dan kemudian di sini ini yang kita cari. Matematika irisan basis data dan irisan Daspro ini. Kita harus cari ini dengan cara kita masukin semua gabungan ini, M gabungan B gabungan D ini, yang bernilai 70. Di sini matematika 32, di sini 20, di sini 45. Dikurang dengan 7, hasil dari ini 15, 10 tambah X. Kan tidak diketahui, kita di sini dengan nilai dengan X. Dan kemudian kita dapatkan bahwa 70 sama dengan 65 tambah X. Langsung saja di sini kita pindah ruaskan 65 ini ke 70, yang artinya 70 kurang 65 itu sama dengan 5. X ini sama dengan 5. Berarti tadi soalnya yang A, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Di sini kita dapatkan bahwasanya yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut berjumlah 5. Setelah kita mencari hasil dari pertanyaan A, kesannya kita mencari jawaban dari pertanyaan yang B. Yang di sini caranya cukup gampang. Di sini pertanyaan adalah banyak mahasiswa yang mengambil tepat satu mata kuliah. Yang untuk matematika di sini kita operasikan dulu. 32 dikurang 7 dikurang 15 tambah 5, yang hasilnya 15. Yang hanya basis data ini terdapat 20 dikurang 7 dikurang 10 tambah 5 sama dengan 8. Yang cuma Daspro ini
kita dapatkan 45 kurang 15 dikurang 10 tambah 5 yang hasilnya 25. Yang langsung saja kita jumlahkan hasil dari seluruh yang masing-masing mempelajari satu mata kuliah itu. Kita jumlahkan. Untuk matematika 15, basis data itu 8 dan das pro itu 25, kita dapatkan hasilnya adalah 48. Itu untuk yang B. Kemudian untuk soal kelima, dari matriks yang berada pada gambar di atas ini, yang berada pada gambar di atas ini, terdapat matriks berikut. Yang di sini, yang ditanya adalah apakah matriks ini memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah apakah matriks ini refleksif, setangkup, tolak setangkup, atau yang terakhir transitif. Dan di sini kita sebutkan juga alasannya apa. Di sini kita coba untuk refleksif. Berarti semua elemen yang diagonal utamanya bernilai 1. Tapi di sini kita lihat di sini matriksnya semua elemen yang diagonal di sini memiliki 1. Contoh di sini kita lihat dari gambar ini 1 1 1 1 1 dari atas sampai bawah, dari kiri dan kanan nilainya 1 semua. Berarti matriks ini bisa dibilang terbukti kalau matriks ini memiliki sifat refleksif. Kemudian kedua adalah setangkup, yang artinya matriks ini memiliki nilai yang simetris gitu dengan baris dan kolom. Misalkan di sini terdapat terdapat matriks IJ yang sama dengan 1, maka J itu harus 1 juga gitu. Misalkan di sini matriks IJ terdapat matriks IJ ini berarti 1 2 gitu. Di sini matriksnya bernilai 1. Dan matriks yang 2 1 ini kebalikannya juga harus bernilai 1. Ya harus simetris gitu. Dan selanjutnya di sini kita contohkan matriks dengan baris 1 kolom 2 nilainya 1. Tetapi bedanya matriks ini baris 2-nya, baris 2 yang ini memiliki baris 2 kolom 1 ini memiliki nilai 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya untuk matriks ini tidak bernilai setangkup, tidak bersifat setangkup. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk yang sifat ketiga yang artinya tolak setangkup atau tidak simetris. Dari sini, dari soal sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya matriks ini tidak simetris, maka langsung saja untuk yang C ini sifat-sifat untuk matriks ini betul kalau dia tidak simetris atau antisimetris. Tapi di sini kita biar lebih jelas ya, saya akan menjelaskan syarat-syaratnya di sini. Untuk baris tidak boleh sama dengan kolom. Tidak boleh ada pasangan I, J, baris kolom yang sama dengan 1 dan kolom dan barisnya sama dengan 1. Tidak boleh sama-sama dengan 1 tadi ya. Jadi kita cek langsung. Tidak ada yang dua arah, selalu arahnya 0, selalu 1 yang 0, antisimetris semua. Jadi di sini terbukti antisimetris. Kemudian di sini terakhir ada namanya transitif. Nah, transitif ini dia seperti melanjutkan gitu. Syarat jika misalkan gini, matriks yang ini IJ sama dengan 1 dan JK sama dengan 1, maka I dan K ini harus 1 juga. Tetapi kita ini cari dulu contoh pelanggarnya. Artinya dia tidak transitif. Dengan kita coba 1 dengan matriks yang baris 1 dengan kolom 3. Baris 1 kolom 3 yang ini berarti ya. Bernilai 1. Dan matriks kita sambunginkan lagi. Tadi kan 1 3. Selanjutnya kita coba 3 5. 3 dan 5. Baris 3 kolom 5 ini coba ya. 1 memiliki nilai 1. Nah, setelah itu kan tadi sudah 1 3 dan 3 5. Maka kita sambungkan saja gitu ya.
IK berarti I dengan K berarti 1 dengan 5. Nah, kalau misalkan 1,3 itu udah 1, 3,5 itu 1, apakah 1,5 itu bernilai 1? Tapi di sini kita terbukti bahwasannya 1 dan 5. 1,5. Nah, di sini berarti nilainya 0. Berarti di sini tidak terbukti kalau transitif ini tidak matriks ini tidak memiliki sifat transitif. Di sini kita dapatkan refleksif iya, setangkup tidak, antisimetris iya, dan transitif itu tidak. Selanjutnya untuk nomor 6. Kita dapatkan tentukan klosur untuk menghantarkan dari relasi 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, 4. Relasi harus memenuhi jika AB dan BC ada, maka AC itu juga harus ada. Nah, di sini kalau misalkan dia kurang dari semua relasi ini, maka kita tambahkan gitu. Nah, pertama di sini kita coba dari 2, 3, 3, 4. Maka di sini kan tidak ada 2 dan 4 kan, berarti harus kita tambahkan 2 dengan 4. Kita tambahkan 2, 4. Kemudian di sini 3,4 berpasangan dengan 4,3, maka harus kita tambahkan 3,3 di sini karena tidak ada 3,3. Di sini selanjutnya 4,3 dan 3,4. Karena tidak ada 4,4, kita tambahkan di sini 4,4. Nah, selanjutnya sini sepertinya dari relasi ini semua yang nggak ada sudah tertambahkan semua di sini. Contohnya seperti 3,4 dan 4,1. 3,1-nya sudah ada. 4,3 terus dilanjutkan 3,1, 4,1 sudah ada. Dan 2,3, 3,1 sudah ada 2,1-nya. Dan lanjut dengan yang baru, kita gabungkan semuanya tadi yang sebelumnya. 2,4, 3,3 kita dapatkan 2,4 dan 4,3. Kita dapatkan di sini 2,3 yang sudah ada, dan 2,4 dan 4,1 kita dapatkan di sini sudah ada 2,1. Dari 3,3, 3,3 dengan 3,4 itu 3,4. Karena kan sudah sama kan. Ini sudah hasilnya gitu kan. Sudah ada gitu, enggak usah nambahin baru gitu. Nah, begitu juga dengan 4,4. 4,4 itu berpasangan dengan 4,3. Nah, malah 4,3 itu sudah ada. Malah 4,3 itulah yang menjadi ke apa istilahnya? Yang seperti ini juga lah. Dan kita gabungkan semuanya, kita dapatkan hasilnya dari 2,1, 2,3, 2,4, 3,1, 3,3, 3,4, 4,1, 4,3, dan 4,4. Dan di sini soal terakhir, soal nomor 7. Kita dapatkan di sini, diberikan kurva suhu seperti di bawah ini, tentukan fungsi keanggotaan masing-masingnya. Ada dingin, normal, dan panas. Jika suhu 25,5, tentukan nilai dari fungsi keanggotaan tersebut. Oke. Maka di sini langsung saja untuk yang dingin dari satu ini X ini kurang sama dengan 20. Nah, untuk yang dingin ini kita cari dengan 25 dikurang X dan 25 dikurang 20, hasilnya 5. Dan rumus gini juga kita pakai. Dan untuk normal begitu juga ya. X kurang sama dengan 25 atau X lebih sama dengan 33, X kurang 25, kemudian 28 kurang 25 hasilnya 3, dan 33 dikurang 11, tuh 33 dikurang 28 hasilnya 5. Di sini kita dapatkan dingin. Turunkan linear dari 20 ke 25. Kita dapatkan 0 untuk X yang lebih sama dengan 25 dan normal. Naik dari 25 ke 28. Turun dari 28 ke 33. Maka di sini untuk yang panas
Dia 0 untuk X kurang sama dengan 33. Naik dari 33 ke 40. Kemudian satunya untuk X lebih dari 40, lebih sama 40. Maka selanjutnya untuk ini hitung untuk X yang di sini 25,5. Kita dapatkan di sini 25,5 karena ini lebih dari 25. Kemudian 25,5 kita langsung masukkan saja ke rumus. 25,5 dikurang 25 per 3. 0,5 per 3 yang artinya di sini dapatkan 0,167. Selanjutnya di sini 25,5 untuk yang panas. Kurang dari 0. Jadi di sini sudah pasti dia berada di bawah 33. Kemudian untuk yang dingin kita dapatkan 0. Yang normal itu kita dapatkan 0,167. Dan yang terakhir itu 0. Maka kita dapatkan hasilnya adalah ini. Dia bernilai normal karena 0,167. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.